Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bisidqi niyatin kafa wa man tawassala ilaihi bittiba'ati syari'atihi qarraba wa adnahu wa man istansarahu ala a'da'ihi wa hasadatihi wa nasarahu wa tawalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hafadha dinahu wa jahada fi sabilillah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita sama-sama manjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrat dan iradahnya sehingga kita dapat diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk jamaah Jumat sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, di antara semua anggota badan itu ada yang paling krusial, yaitu adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus madarat yang besar bila tak benar pergunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hibdil lisan, keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Karena saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, untuk berkata yang baik atau lebih baik diam. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mendahuluinya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis di atas bisa dipahami sebaliknya, bahwa orang-orang tak bisa berkata baik, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik, karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asik, sebagian berkembang dalam obrolannya, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah ghibah, yakni sengaja menebar berita tak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran, bahkan pembunuhan. Sifat ini sangat dibenci Islam.
fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia dikaruniai akal sehat, agar ia berpikir terhadap setiap yang dilakukan atau diucapkan, berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan dia ucapkan, juga dampak yang bakal timbul setelah ucapan itu dilontarkan. Ini penting dicatat supaya kesalahan tak berlipat ganda karena lisan manusia yang tak terjaga. Politisi yang sering mengingkari janji ini buruk, tetapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu buruk, namun akan lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di zaman modern seperti sekarang ini, ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut atau juga bisa dari status WhatsApp, dari status Facebook, dari cuitan Twitter, dari status di Instagram atau konten video dan lainnya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat gibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkannya pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang saudara. Hadirin rahimakumullah, karena itu kita siogyanya hati-hati berucap dan menulis sesuatu di media sosial. Berpikirlah sebelum kita menulis sesuatu, menjadi sikap yang wajib kita lakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan madarat. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketika jari-jari kita di media sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minhu innahu was-sami'ul 'aliyyul azim.